Salah satu kekuatan yang paling menentang Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah TNI Angkatan Darat. Konflik antara PKI dan Angkatan Darat memang punya sejarah panjang. Konflik pertama antara kekuatan komunis dan TNI Angkatan Darat meletus saat Madiun Affair. Moso dan juga dukungan dari Laskar Merah memproklamasikan berdirinya negara Soviet Madiun pada tanggal 18 September 1948. Presiden Soekarno menjawabnya dengan pidato keras. Pilih Republik Indonesia Soekarno-Hatta atau MUSO. TNI Angkatan Darat menggerahkan kekuatan divisi Siliwangi untuk melibas gerakan tersebut. TNI merasa ditusuk dari belakang karena saat itu mereka sedang bersiap untuk melawan agresi militer Belanda yang berada di depan mata, namun malah pecah Madiun Affair. MUSO ditembak mati dalam pengejaran. Gerakan Madiun ditumpas dalam waktu singkat. Konflik kedua memanas jelang tahun 1965. TNI Angkatan Darat dan PKI bersaing. Satu-satunya yang menghalangi pecahnya konflik di antara mereka adalah Presiden Soekarno. TNI Angkatan Darat menolak mentah-mentah adanya komisariat politik dalam tubuh tentara. Hal semacam ini biasa diterapkan dalam negara komunis. Selain pimpinan militer, ada wakil partai politik dalam organisasi tentara. Lalu rencana PKI membentuk Angkatan Kelima juga digagalkan TNI Angkatan Darat. Saat itu PKI meminta buruh tani dipersenjatai untuk kepentingan bela negara. Berkaca dari tahun 1945, TNI Angkatan Darat menolak karena punya pengalaman sulitnya mengatur laskar-laskar bersenjata. Aksi PKI menunggangi buruh dan petani, perampas negara berbenturan juga dengan TNI Angkatan Darat. Puncaknya adalah peristiwa Bandar Betsi di Simalungun, Sumatera Utara. Ribuan petani menyerobot tanah milik perusahaan perkebunan negara atau PPN. Seorang anggota TNI, Pelda Sujono, tewas di Jangkul. Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani marah besar mendengar hal itu terjadi. Jenderal Ahmad Yani meminta kasus itu diusut tuntas. Pelda Sujono sedang menjalankan tugas negara ketika tewas dikeroyok. Bisa timbul anarki dalam negara kalau kasus ini dibiarkan, ujar Jenderal Ahmad Yani. Kemarahan itu dibawanya saat menghadiri HUT Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD pada tanggal 15 Juli 1965 di Jakarta. Jenderal Ahmad Yani menumpahkan kemarahannya pada PKI. RPKAD harus tetap memelihara kesiapsiagaan yang merupakan ciri khasnya dalam keadaan apapun, terutama dalam keadaan gawat ini. Asah pisau komandomu, bersihkan senjatamu, kata Jenderal Ahmad Yani dalam pidatonya. Kurang dari 3 bulan kemudian, gerakan G30S yang dikomandani Letkol Untung menculik 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat. Jenderal Ahmad Yani menjadi salah satu korban penculikan itu. Panglima Konstrat Maijen Soeharto dan Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edi Wibowo menjadi motor penumpasan PKI sampai ke akar-akarnya. Sampai saat ini, TNI Angkatan Darat masih mewaspadai gerakan komunis yang disebut mereka sebagai bahaya laten. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.